Baik, kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu kenapa orang Arab dahulu itu dinamakan dengan orang jahiliyah, dan apa bukti konkretnya secara sosial, politik, dan keagamaan. Ajaran jahiliyah ini itu berawal dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketika itu beliau menyampaikan risalah, ada pengikutnya yang bernama Amr bin Lu'ay menyelewengkan ajaran dari Nabi Ibrahim ini, sehingga beliau mengajak kepada orang-orang Arab terdahulu untuk menyembah kepada berhala, untuk dia ingin memberikan ajaran baru, menyelewengkan ajaran yang telah Nabi Ibrahim sampaikan, sehingga dia mengajak kepada kaum-kaumnya untuk menyembah berhala, dan dia meletakkan berhala yang bernama Hubal yang besar itu di samping Ka'bah, sehingga inilah yang disembah oleh kaum-kaum itu, oleh kaum-kaum pada saat itu. Kemudian kalau ditinjau dari segi bahasanya, jahiliyah itu berasal dari kata bahasa Arab jahlun, yang berarti bodoh, tidak tahu menahu tentang syariat, tidak peduli tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli tentang ajaran yang benar. Inilah yang dinamakan dengan orang-orang jahiliyah. Makanya dinamakan dengan jahiliyah. Mereka melakukan seenak maunya mereka saja, menyembah Tuhan, kadang tidak berpakaian menyembah Tuhan, dan terkadang melakukan pembunuhan terhadap anak-anak bayi perempuan, sehingga inilah kemirisan mereka, kebodohan mereka terhadap masa mereka. Kemudian kalau ditinjau dari segi politiknya, dari segi sosialnya, bukti konkret orang Arab, orang jahiliyah itu melakukan sosial itu adanya ketidakseimbangan, adanya kerendahan, adanya merendahkan orang-orang yang tidak bangsawan, orang-orang yang biasa direndahkan, sehingga orang-orang bangsawan itu ditinggikan. Sehingga inilah masalah kebodohan yang mereka lakukan, karena lebih meninggikan orang-orang dewasa orang-orang bangsawan yang memiliki jabatan yang tinggi, sehingga orang-orang awam, orang-orang yang biasa itu direndahkan. Inilah salah satu bentuk pemerintahan mereka yang kacau di dalam bidang sosial. Kemudian di dalam bidang keagamaan, ya tentunya kita sama-sama tahu mereka menyembah berhala, dan terkadang mereka menyembelih hewan dan dijadikan sebagai tumbal, dan dijadikan sebagai dan meneteskan darahnya di berhala mereka untuk lalu mereka sembah ketika itu. Inilah keagamaan. Konkret bukti nyata agamanya adanya patung-patung di sekeliling Ka'bah yang besarnya bernama Hubal, yang terbuat dari batu akik yang berwarna merah. Inilah bukti konkret bahwa agama yang mereka anut ketika itu adalah sesat, tidak tahu. Mereka menyembah berhala, patung, menyembah matahari, menyembah angin, tidak jelas. Itulah bukti konkretnya dalam bidang keagamaan. Kemudian di dalam bidang politik itu mereka masih melakukan sistem pemerintahan hukum rimba, yaitu siapa yang kuat, siapa yang berkuasa, maka dia akan menindas orang-orang yang di bawahnya. Inilah kebodohan dari kaum jahiliyah, dan bukti konkretnya dalam kehidupan, dalam mereka berkehidupan, yang mulai dari kehidupan sosial mereka, yang mereka tidak menyeimbangkan antara hak dan kewajiban antara orang yang bangsawan dan orang biasa. Dan kemudian mereka dalam bidang keagamaan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, perbuatan-perbuatan yang tidak jelas, tidak ada asal-usulnya, tidak ada syariatnya. Kemudian yang ketiga itu perbuatan bidang politik, yaitu siapa yang kuat, siapa yang berkuasa, maka dia akan berkuasa pada saat itu. Itulah sistem pemerintahan mereka. Itulah bukti konkret bahwa zaman jahiliyah itu, bahwa zaman sebelum Islam itu adalah zaman yang bodoh, tiada rujukan, tiada landasan, dan tidak ada tujuan hidupnya. Mungkin itu saja untuk yang soal kedua.